Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Fadia Rahma yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk menyaksikan beragam berita dalam program seputar Banua edisi Sabtu tanggal 18 Januari 2025 hanya di iNews TV. Selamat menyaksikan. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia melaksanakan sosialisasi tahapan dan manfaat pembangunan bank sampah di lingkungan warga Jumat siang. Kegiatan penyuluhan ini digelar di Hutan Kota Arboretum Ataib Gunung Tinggi Batu Licin. Hadir dalam kegiatan itu sejumlah kepala SKPD lingkup Pemkab Tanah Bumbu, seluruh camat dan puluhan kepala desa di bumi bersujud. Dalam sosialisasi dan penyuluhan itu dihadirkan motivator yang berpengalaman dan inisiator Bank Sampah Indonesia, Bambang Suwerda, yang dipandu Kasubdit Tata Laksana Produsen, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kemenlh, Ujang Solihin Sidik. Dalam paparannya, Bambang Suwerda alias BS menguraikan tahapan pembuatan bank sampah dan juga manfaat ekonomis bank sampah. Ia menyebutkan teknisnya sangat sederhana, dari bak mengubahnya menjadi bank. Konsep dasar bank sampah dengan melakukan 5M, yakni mengurangi sampah, memilah sampah, memanfaatkan sampah, mendaur ulang sampah, dan menabung sampah. Sedangkan langkah dan tahapan membentuk bank sampah diantaranya dengan melakukan sosialisasi membentuk pengelola, melatih pengelola, menyiapkan perlengkapan, mencari pembeli, mempromosikan berdirinya bank sampah, melakukan pelayanan tabungan sampah, serta melaksanakan monitor dan evaluasi. Orangnya ini butuh waktu, butuh proses menjadi penabuh, bisa masyarakat penghasil sampah. Kemudian empowernya, pemberdayaannya, posisikan sebagai pengelola, direktur dan wakil direktur atau teller. Di rumah saya, di bank sampah kami, saya di belakang saya punya teller. Jadi teller bank sampah. Kalau sampahnya banyak, jadi teller. Kita punya pengrajin di rumah-rumah menggarap produk-produk. Dan kita tingkatkan yang tadinya mungkin pengais-kais sampah menjadi pembeli sampah. Jadi 3P-nya, pembeli sampah ini ada di sekitar kita. Kita gandeng dan bagian integral di dalam pengelolaan sampah. Tujuan dari sosialisasi ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kebijakan tentang pentingnya pengelolaan sampah yang efektif dan memberikan pelatihan tentang operasional bank sampah. Tema kegiatan sendiri yakni penyelesaian permasalahan pengelolaan sampah melalui upaya penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Jainal Hakim melaporkan. Dalam kegiatan itu tampak pula hadir Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nurropik Jumat sore. Hadir pada kegiatan yang mengusung tema penyelesaian permasalahan pengelolaan sampah melalui upaya penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah tersebut. Kehadirannya selain memberikan motivasi kepada peserta sosialisasi, Menteri juga melaksanakan penanaman pohon di areal tanaman Arboretum Ataib. Hanif didampingi Sekda Tanah Bumbu Ambosaka, Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, dan Kadis LH Tanah Bumbu Rahmat Prapto Udoyo, serta jajaran di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam kesempatan itu, Hanif menjelaskan jika pengelolaan sampah ini menjadi langkah krusial yang harus dilakukan secara serius. Melalui optimalisasi bank sampah menjadi metode pengelola sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Ia menilai Kabupaten Tanah Bumbu sudah sangat siap dalam menghadapi persoalan persampahan dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Maksudnya secara fundamental masih harus banyak yang dilakukan, meskipun pemerintah Tanah Bumbu juga sudah sangat serius mengolah sampah. Satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah yang alat beratnya ada 10 itu cuma Tanah Bumbu. Yang lain saya udah keliling, jadi untuk mengadakan 5 alat berat aja susahnya setengah mati. Tanah Bumbu alat beratnya sudah cukup, kemudian sanitary landfill juga dibangun, dan ada beberapa pengelolaan untuk menjadi RDF, tapi itu semua masih harus dioperasionalkan secara kontinu, Pak. Jadi harus dibangun sistem secara serius untuk mengolah sampah di Kabupaten Tanah Bumbu. Saya berkewajiban untuk ngawal ini sampai selesai, jadi saya akan kawal, saya
bisa main pelan-pelan juga, tapi bisa juga agak kenceng gitu ya. Beberapa daerah sudah kami tekan dengan serius dan ada 306 kabupaten yang saat ini sedang dalam pengawasan Menteri Lingkungan Hidup. Mungkin mudah-mudahan di bulan Februari saya sudah keluarkan paksaan pemerintah. Hanif menambahkan jika Kementerian Lingkungan Hidup akan mengawal semua kabupaten kota di seluruh Indonesia dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Bahkan diantaranya harus diambil langkah tegas dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan sampah di tingkat daerah. Jenal Hakim melaporkan. Masifnya sosialisasi dan penyuluhan bank sampah oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah Tanah Bumbu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu, Rahmat Prapto Udoyo menyebutkan, jika permasalahan pengelolaan sampah menjadi kebijakan strategis dan prioritas Menteri LH Hanif Faisal Nuropik, sehingga sangat layak untuk disupport pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Rahmat di sela kegiatan sosialisasi penyelesaian permasalahan pengelolaan sampah melalui upaya penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Taman Arboretum At-Taib, Gunung Tinggi, Batu Licin, Jumat siang. Menurut Rahmat, kegiatan ini juga menjadi momentum Kabupaten Tanah Bumbu akan menjadi pilot proyek Kabupaten Bebas Sampah, yakni melalui program pembentukan bank sampah di lingkungan masyarakat, dari tingkat rukun tetangga, desa, kelurahan, hingga kabupaten. Di Tanah Bumbu sendiri saat ini sudah berdiri bank sampah induk dan juga 14 bank sampah unit atau BSU dengan jumlah nasabah mencapai 505 orang. Pemkab pun merintis aplikasi Bank Julfikar S. Jaya untuk menuntun jalannya bank sampah di Tanah Bumbu. Rahmat optimis melalui program bank sampah ini ke depan bisa mewujudkan kabupaten sebagai kawasan bebas sampah. Prioritasnya adalah sampah, dan ini sudah beliau bikin beberapa kali pertemuan dengan seluruh gubernur, dengan bupati se-Indonesia di Jakarta untuk peduli sama-sama sampah. Kemudian ada kesepakatan bersama waktu itu. Nah, beliau konsen pada hari ini di Kabupaten Tanah Bumbu, bagaimana Kabupaten Tanah Bumbu bisa menjadi pilot project untuk bagaimana bebas sampah bersih ya, dan konsen beliau adalah pilih-pilih begitu ya, semua dipilih dari level rumah tangga. Makanya beliau berharap kehadiran kepala desa, camat, karena memang ini sebenarnya mulainya dari tingkat tapak, yaitu penghasil sampah ya. Dalam hal ini pembinaan yang mengerti adalah desa dan camat, karena di Permendagri pun bahwa keterlibatan desa dan camat itu penting untuk penanganan sampah atau kebersihan. Nah, itulah menjadi konsennya Pak Menteri kenapa ke Tanah Bumbu untuk menjadi pilot project tersebut gitu ya. Untuk Tanah Bumbu sendiri seberapa sekolah dari SD sampai perguruan tinggi? Sebenarnya masih cukup besar, sama permasalahan sampah hampir sama di Indonesia ya, karena ini habit ataupun kebiasaan dari tiap orang ya. Bagaimana keluarga ngajarin anaknya, bagaimana guru ngajarin siswanya dari awal membuang sampah pada tempatnya, memilahnya begitu. Nah, kebetulan hari ini juga Pak Menteri mengundang tenaga ahli menteri di sini, sumber dari bank sampah ya, dari beberapa LSM tingkat nasional untuk memberikan edukasi kepada kepala desa di Kabupaten Tanah Bumbu. Ditambahkannya pemerintah kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup akan terus memberikan support kepada kecamatan dan desa yang melaksanakan program sampah ini. Memilah sampah yang masih ekonomis menjadi rupiah, sehingga targetnya mampu mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir alias TPA, sehingga umurnya lebih panjang. Jenal Hakim melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah, TKP, Rumah tangan. Pilkada Jawa, kebakaran, makamkan. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room, Cimenang, Sulawesi Utara, Jubawa, siapkan Brebesi, Ciburu, Presiden, Utara, Tewas, Sebesar gabungan bertambah 1%, dan Jakarta. Barat iNews Room setiap hari. Inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit Air, Chris Dayanti 9%, 2 korban, gangster yang kayak kami. Senjata Bila,
iNews Prime, Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam selengkapnya. Kelas abu Ruas tenggelam. erupsi Pencarian terus meminta pelaku. terlihat situs orang tersebut. Indonesia naik menit ke 9 barat dan iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudian. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menganggarkan dana sebesar 64 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi MBG besutan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran ini direncanakan mencukupi untuk kebutuhan 3 bulan pertama pelaksanaan program tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, Amiluddin, saat peluncuran perdana program ini Sekolah Bangun Banua, Kecamatan Sipangpat belum lama ini. Menurutnya anggaran ini merupakan tahap awal sebelum adanya perubahan anggaran selanjutnya. Awalnya program ini direncanakan akan sepenuhnya ditangani pemerintah daerah, tetapi kemudian pemerintah pusat mengambil alih pengelolaannya, sehingga anggaran ini pun diusulkan untuk pembangunan kantin sehat di sekolah-sekolah. Amiluddin juga menjelaskan pelaksanaan program ini di Kalimantan Selatan melibatkan vendor dari Provinsi Jawa Tengah. Namun vendor tersebut diberi kesempatan untuk membuka subkontrak di Tanah Bumbu guna mendukung pelaksanaan program secara maksimal. Karena satu dapur hanya mampu menyediakan 3.000 hingga 3.500 porsi. Sehingga ada peluang bagi pihak lokal untuk turut serta melalui subkontrak. Jumlah siswa TK, SD, dan SMP di Tanah Bumbu sendiri mencapai 71.803 orang. Untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan 24 dapur. 64 miliar, perkiraan cukup 3 bulan dulu. Nah, antisipasinya nanti setelah perubahan anggaran baru dimasukkan semuaan, karena asumsi awal itu dikira pemerintah daerah yang nangani kan. Nah, ternyata dalam perjalanan itu disuplai langsung oleh pusat. Jadi kemarin waktu rapat dengan pimpinan, dengan Bupati, dengan Pak Sekda, saya minta karena pikiran saya, karena ini melayani anak-anak, tentu kita perlu ruangan transit makanan yang steril. Kita ndak bagus ya, walaupun petunjuknya dibolehkan langsung di drop ke kelas. Tapi saya pikir kalau di kelas itu kan yang namanya anak-anak, mungkin nanti belum saatnya disantap udah direbuti sudah kan. Nah, jadi perlu ada kantin sehat yang steril, yang mungkin nanti ya kalau diizinkan oleh pemerintah daerah, kita akan bangun melalui anggaran APBD Dinas Pendidikan. Ada yang 64 miliar itu yang saya minta kemarin. Saya bilang kalau boleh 64 miliar itu saya pecah ke seluruh satuan pendidikan sesuai dengan anggaran yang memadai yang cukup untuk kantin sehat yang steril, tempat transitnya makanan ini saya akan upayakan itu. Tapi ini belum final lagi karena belum ada persetujuan pimpinan. Melalui pelaksanaan program makan sehat bergizi, Pemkab Tanah Bumbu berharap dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah dan mendukung terciptanya generasi yang sehat dan cerdas. Dan program MBG diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan gizi dan kesehatan di Indonesia. Tim Liputan melaporkan. Beginilah aktivitas harian Siti Hidayati, warga desa Al-Kausar, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pekarangan rumahnya disulap menjadi tempat beternak kelinci berbagai jenis. Berawal dari iseng membantu anak merawat kelinci peliharaan yang terus berkembang biak. Di sela-sela kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, Hidayati dengan telaten merawat kelinci-kelincinya mulai dari anakan hingga indukan. Ibu satu anak ini telah beternak kelinci sejak 4 tahun lalu.
Ada 5 jenis kelinci yang dipeliharanya, mulai dari kelinci lokal, bulu karpet atau rek, Blygon, Hyla, hingga New Zealand White. Karena isengnya merawat anakan kelinci dari sepasang kelinci peliharaan anak semata wayangnya, namun karena terus berkembang biak, muncullah ide untuk beternak kelinci di pekarangan. Berkat ketelatenannya, kini kelinci hasil budidaya Hidayati diminati warga mulai dari anakan hingga indukan dari berbagai daerah, dan tentu saja menghasilkan cuan yang menjadi penghasilan kedua rata-rata 6 juta per bulan. Karena mulai kesulitan melayani pembeli, Hidayati kini memperkerjakan 1 orang karyawan untuk membantunya merawat kelinci-kelincinya. Dia juga memancing minat IRT di sekitar rumah agar mengikuti jejaknya sebagai IRT berpenghasilan dengan beternak kelinci di perkarangan. Awalnya sebenarnya dibilang iseng sih ya. Soalnya untuk membelikan anaknya aja untuk peliharaan anak, beli sepasang. Habis beli sepasang kok cocok gitu loh, maksudnya beranak terus terus tetangga teman itu minta, maksudnya minta dalam artian seberapa aja dikasih gitu loh, kami kasih per ekornya berapa. Lah kok lama-lama jadi kepikiran bahwa ini kayaknya menghasilkan membantu lah ibaratnya, paling tidak untuk tambah-tambah jajan anaknya. Ya alhamdulillah pelan-pelan ditingkatkan, ditambah bibit karena peminat semakin banyak, permintaan semakin banyak, sampai hari ini sudah 4 tahun. 4 tahun berjalan. Alhamdulillah bukan cuman kebutuhan jajan anak aja yang terpenuhi malah ya, malah sangat membantu untuk perekonomian sebenarnya, menjadikan penghasilan kedua, penghasilan kedua di rumah tangga. Malah sekarang tahun ini alhamdulillah bisa mengembangkan ada sekitar 87 indukan untuk saat ini. Harapannya bisa lebih daripada itu. Nah untuk saat ini alhamdulillah sudah menarik peminat sekitar, warga sekitar untuk ikut ternak juga untuk menghasilkan. Mudah-mudahan ya besok-besoknya pencapaiannya bisa penjualan daging juga, harapannya seperti itu. Untuk saat ini kan masih fokus ke anakan, targetnya anak-anak, indukan itu bagi yang pengen ternak. Nah untuk daging kita masih harapannya sampai ke titik itu, karena menambah ke kelinci pedaging. Harapannya mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Iya. Kalau sekarang ini ada berapa jenis yang ini yang dipelihara? Untuk saat ini saya sebetulnya fokus ke lokal sama Blygon. Cuman di kandang ini pun ada juga seperti jenis Hyla, Rek, New Zealand sebenarnya ada. Cuman ibaratnya tuh melengkapi kandang lah. Harapannya besok pun bisa berkembang yang jenis itu. Untuk saat ini itu. Nah, berita tadi mengakhiri perjumpaan edisi kita hari ini. Saya mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.